Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberi semangat untuk menjalani hari. Selamat datang di Ruang Inspirasi Senja, tempat berkumpulnya kisah nyata yang menggugah hati dan memberi harapan. Pernahkah kamu membayangkan, seorang asisten rumah tangga bisa membangun jaringan restoran terkenal di seluruh Indonesia? Indah, gadis desa dari Jawa Timur, bekerja di rumah mewah Jakarta sebagai ART. Tapi di balik kesibukannya, ia punya mimpi besar, punya dapur dan restoran sendiri. Setiap ada waktu luang, ia diam-diam belajar memasak. Hingga suatu hari, masakannya membuat sang majikan terkesan dan memberinya kesempatan sekolah kuliner. Dari dapur kecil, Indah bangkit. Ia dirikan Dapur Nenek Indah, restoran yang kini sukses punya puluhan cabang dan memberdayakan banyak orang. Inilah kisah tentang ketekunan, keberanian, dan mimpi besar dari dapur sederhana. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, Indah menghabiskan hari-harinya sebagai seorang asisten rumah tangga. Usianya masih muda, baru menginjak 25 tahun. Namun ia telah merasakan pahitnya hidup sejak dini. Berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, Indah merantau ke ibu kota demi menghidupi keluarganya di kampung. Seorang ibu yang sakit-sakitan dan dua adik yang masih bersekolah. Setiap pagi, Indah memulai harinya sebelum matahari terbit, membersihkan rumah megah itu, mencuci pakaian, dan membantu menyiapkan sarapan. Namun, bagian favoritnya adalah ketika ia berada di dapur. Aroma rempah, suara wajan berdenting, dan transformasi bahan mentah menjadi hidangan lezat selalu memukau Indah. Ia sering mengamati nyonya besar, majikannya yang pandai memasak, atau sesekali mencoba resep-resep dari buku masakan lama yang ia temukan di perpustakaan mini rumah itu. Baginya, dapur bukan hanya tempat kerja, melainkan sebuah panggung di mana ia bisa berkreasi dan melampiaskan hasrat terpendamnya pada kuliner, meskipun ia hanya bisa memasak untuk orang lain. Indah sering memimpikan sebuah dapur besar miliknya sendiri, di mana ia bisa menciptakan hidangan yang bisa dinikmati banyak orang, membawa kebahagiaan melalui rasa. Meskipun bekerja keras dari pagi hingga malam, Indah tak pernah berhenti belajar. Setiap kali majikannya keluar kota, Indah memanfaatkan waktu luangnya untuk bereksperimen di dapur. Ia mencoba berbagai resep masakan tradisional Indonesia yang ia ingat dari neneknya, memodifikasi bumbu, dan mencoba teknik memasak yang berbeda. Ia juga sering menonton tayangan kuliner di televisi atau mencari resep di internet melalui ponsel bututnya. Dengan bahan-bahan sisa di kulkas atau sedikit uang yang ia sisihkan dari gajinya, ia mencoba membuat hidangan-hidangan baru. Tak jarang hasil eksperimennya gagal, gosong, atau rasanya aneh. Namun, Indah tak putus asa. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga baginya. Ia mencatat setiap detail, menganalisis kesalahan, dan mencoba lagi hingga menemukan kombinasi rasa yang sempurna. Ia percaya, bakat sejati akan muncul dari ketekunan, bukan hanya dari sekolah formal atau gelar bergengsi. Ia selalu bermimpi bahwa suatu hari nanti, bukan lagi majikan yang menikmati masakannya, melainkan ribuan pelanggan yang datang ke restorannya sendiri. Suatu hari, nyonya besar pulang dari perjalanan dinas dan menemukan Indah sedang menyiapkan makan malam. Aroma masakan yang menguar dari dapur begitu menggoda. Nyonya besar mencicipi hidangan yang disiapkan Indah, gulai ayam khas Minang dengan bumbu rahasia yang kaya rasa. Indah, ini luar biasa, rasanya persis seperti yang saya makan di Padang. Puji nyonya besar dengan mata terbelalak kaget. Indah tersenyum malu. Sejak saat itu, nyonya besar mulai menyadari bakat terpendam Indah. Ia sering meminta Indah untuk memasak hidangan-hidangan spesial saat ada tamu penting atau acara keluarga. Pujian demi pujian terus mengalir, tidak hanya dari nyonya besar, tetapi juga dari teman-teman dan kerabatnya. Indah merasa sangat senang, merasa bakatnya dihargai. Nyonya besar, yang adalah seorang wanita sosialita dan memiliki koneksi luas, melihat potensi besar dalam diri Indah. Ia memutuskan untuk membantu Indah mewujudkan impiannya. Nyonya besar mengusulkan kepada Indah untuk mengikuti kursus memasak profesional di salah satu sekolah kuliner ternama di Jakarta.
Indah, kamu punya bakat alami. Jika diasah dengan ilmu yang benar, kamu bisa jadi koki hebat. Saya akan membiayai kursusmu, kata Nyonya Besar dengan tulus. Indah tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ini adalah kesempatan emas yang tak pernah ia bayangkan. Dengan restu majikannya, Indah memulai petualangan barunya di dunia kuliner profesional. Di sekolah kuliner, Indah belajar berbagai teknik memasak modern, manajemen dapur, higienitas, dan penyajian hidangan. Meskipun ia adalah yang paling sederhana di antara teman-temannya yang kebanyakan berasal dari keluarga kaya, Indah adalah murid yang paling tekun dan bersemangat. Instruktur dan teman-teman kelasnya kagum dengan kemampuannya mencerna pelajaran dan kreativitasnya dalam menciptakan resep baru. Ia sering memenangkan kompetisi memasak internal di sekolah, menunjukkan bahwa ia memiliki sentuhan magis dalam setiap hidangan yang ia buat, sebuah bakat yang murni dan autentik. Setelah lulus dari sekolah kuliner dengan predikat terbaik, Indah mendapat tawaran untuk bekerja sebagai asisten koki di sebuah restoran mewah di pusat kota. Ia menerima tawaran itu dengan senang hati. Di sana, ia belajar banyak tentang operasional restoran skala besar, manajemen bahan baku, dan bagaimana mengelola tekanan di dapur yang sibuk. Namun, impiannya untuk memiliki restoran sendiri tak pernah pudar. Ia terus menabung dari gajinya, menyisihkan setiap rupiah dengan disiplin. Ia juga sering menawarkan jasa catering kecil-kecilan di akhir pekan, membuat hidangan khas Indonesia dengan sentuhan modern yang ia pelajari. Cateringnya mulai populer di kalangan teman-teman dan relasi Nyonya Besar, yang terus mempromosikan bakat Indah. Nyonya Besar juga kerap memberinya proyek catering besar untuk acara-acara sosialita, membantu Indah mengumpulkan modal dan membangun reputasi, sembari terus memberikan bimbingan dan saran berharga dari pengalamannya sebagai seorang pengusaha. Dengan modal yang cukup dari tabungannya dan sedikit pinjaman dari Nyonya Besar, Indah akhirnya memutuskan untuk membuka restoran kecilnya sendiri. Lokasinya di sebuah ruko sederhana di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia menamainya Dapur Nenek Indah, sebagai penghormatan pada neneknya yang mengajarinya resep masakan tradisional, dan pada Nyonya Besar yang telah memberinya kesempatan. Dapur dan ruang makan ia desain dengan sentuhan modern, namun tetap mempertahankan nuansa hangat dan nyaman khas rumah nenek. Menu andalannya adalah masakan Indonesia otentik yang ia modifikasi dengan presentasi ala restoran bintang 5, seperti rendang wagyu, nasi campur Nusantara dengan berbagai pilihan lauk, dan gado-gado dengan saus kacang spesial. Ia juga merekrut beberapa koki muda dari sekolah kulinernya dan pemuda dari desanya untuk membantunya, memberikan mereka kesempatan kerja dan pelatihan langsung dari tangan ahlinya, menunjukkan jiwa kepemimpinannya yang kuat dan kepeduliannya terhadap sesama. Dapur Nenek Indah dengan cepat menjadi buah bibir di kalangan pecinta kuliner Jakarta. Antrean panjang pembeli sering terlihat di depan restorannya. Para kritikus makanan memberikan ulasan positif, memuji cita rasa yang otentik, presentasi yang indah, dan suasana yang hangat. Bahkan, beberapa selebriti dan pejabat publik menjadi pelanggan setianya. Dalam waktu singkat, Indah harus memperluas restorannya, membeli ruko di sebelahnya, dan menambah kapasitas dapur. Kesuksesan ini menarik perhatian investor besar yang melihat potensi Dapur Nenek Indah untuk berkembang menjadi jaringan restoran nasional. Indah pun dengan hati-hati menerima tawaran investasi, memastikan ia tetap memiliki kontrol penuh atas kualitas dan visi restorannya. Ia tidak ingin kompromi pada kualitas rasa dan pelayanan yang menjadi ciri khasnya, meskipun skalanya semakin besar. Dari satu restoran kecil, Dapur Nenek Indah kini telah bertransformasi menjadi jaringan restoran ternama dengan puluhan cabang di seluruh Indonesia, bahkan mulai merambah pasar internasional. Indah yang dulunya hanya asisten rumah tangga di dapur orang, kini menjadi seorang taipan kuliner yang dihormati, memimpin ribuan karyawan dan menginspirasi jutaan orang. Ia telah membeli rumah yang layak untuk keluarganya di desa, membiayai pendidikan adik-adiknya hingga ke jenjang tertinggi, dan membangun sebuah sekolah kuliner gratis di kampung halamannya, memberikan kesempatan bagi anak-anak muda di desanya untuk mengejar impian di bidang kuliner. Sama seperti dirinya dulu, Indah tetap pribadi yang rendah hati, dermawan, dan tak pernah lupa dari mana ia berasal.
Ia secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, menggunakan kekayaannya untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama di bidang pendidikan dan pangan. Ia sering mengunjungi cabang-cabang restorannya, menyapa karyawan, dan sesekali terjun langsung ke dapur untuk memastikan kualitas masakan tetap terjaga. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memberi kembali kepada masyarakat, dan bahwa bakat yang diberikan Tuhan harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Ia sering berkata, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga tempat di mana mimpi dimulai dan kebaikan disalurkan. Setiap hidangan yang kita sajikan harus berasal dari hati, karena itu akan dirasakan oleh hati. Kisah indah adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan panggung untuk mengukir mahakarya. Dari dapur sederhana di sebuah rumah mewah, ia berhasil membangun kerajaan kuliner yang megah, mengubah hidup banyak orang, dan menjadi inspirasi abadi. Jejak langkahnya dari asisten rumah tangga hingga pemilik restoran bintang akan terus membakar semangat banyak jiwa untuk bermimpi besar, bekerja keras, dan selalu menjaga ketulusan hati dalam setiap langkah menuju kesuksesan. Ia adalah nyala api yang takkan padam, menerangi jalan bagi mereka yang berani mengejar impian. Jika kamu suka video ini, like dan share ke teman kamu. Dan jika kamu mau video inspirasi lainnya, silahkan di follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube. Ruang Inspirasi Senja. Terima kasih.